Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Andi Wibowo, dalam media pembelajaran pendidikan Pancasila, fase D, kelas 7. Pada bab 1 kelahiran Pancasila, tujuan pembelajaran peserta didik diharapkan mampu menampilkan sikap menghayati sejarah kelahiran Pancasila sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik dapat menganalisis latar sejarah dan kelahiran Pancasila sebagai dasar negara. Peserta didik menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan menerapkan komitmen semangat kebangsaan para pendiri bangsa. Pada masa prasejarah, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam berbagai aktivitas nenek moyang kita. Nilai ketuhanan pada masa itu antara lain tercermin pada sistem penton yang meliputi kepercayaan, tempat pemujaan, sarana upacara pemujaan, dan sebagainya. Nilai kemanusiaan tampak antara lain pada sistem penguburan jenazah pada sarkofagus, waruga, serta dalam sistem perdagangan secara barter. Nilai kesatuan tercermin pada kesamaan karakteristik kebudayaan dan juga pada kesatuan bangsa-bangsa di Indonesia sebagai satu rumpun, yaitu Austronesia. Nilai musyawarah tampak pada proses pemilihan sesuai prinsip primus inter pares, serta pada pengambilan putusan untuk mengatasi masalah bersama. Sementara itu, nilai keadilan sosial tercermin pada pembagian tugas dan peran berdasarkan kemampuan. Latar sejarah Pancasila. Kerajaan-kerajaan awal di Nusantara bercorak Hindu dan Buddha. Pada masa itu, didirikan berbagai candi, di antaranya Candi Prambanan yang bercorak Hindu, Candi Borobudur bercorak Buddha. Kemudian harilah kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Samudra Pasai, Aceh, Demak, Pajang, Mataram, Banten, Goa, Talo, serta Ternate dan Tidore. Latar sejarah Pancasila pada abad ke-15 sampai abad ke-18, bangsa Eropa gencar menjelajahi samudra. Tujuan awal mereka adalah menemukan negeri penghasil rempah-rempah. Pada saat itu, rempah-rempah merupakan komoditas yang berharga. Penjelajahan samudra ini lantas membawa bangsa Eropa ke Nusantara, dan kemudian terjadilah penjajahan bangsa Eropa. Pada masa penjajahan ini timbul berbagai perlawanan. Perlawanan tersebut didorong oleh semangat yang dijiwai oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Munculnya kaum kebangkitan terpelajar menandai perubahan bentuk perjuangan melawan penjajah. Mereka mempelopori perjuangan secara nasional dan dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut dilakukan antara lain melalui wadah organisasi pergerakan, baik yang bersifat nasional, yang bersifat sosial, kebudaya, keagamaan, pendidikan, ataupun politik. Seperti organisasi Budi Utomo yang lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Perjuangan juga dilakukan melalui media cetak seperti tulisan surat kabar ataupun melalui karya-karya sastra. Kesadaran untuk bersatu dan berjuang dengan berbagai cara itu mencapai puncaknya ketika Sumpah Pemuda diikrarkan pada tahun 1928. Proses lahirnya Pancasila tidak terlepas dari pembentukan BPUPKI. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat dengan wakil RP Sueroso. Anggotanya berjumlah 60 orang serta ditambah 7 orang perwakilan dari Jepang. Proses terbentuknya BPUPKI. Jepang terdesak sekutu. Sejak tahun 1944, Jepang terdesak sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Kemudian setelahnya Jepang memberi janji kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 oleh PM Kuniaki Keiso.
Lalu Jepang pengumuman pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk sebagai tindak lanjut dari janji kemerdekaan, diumumkan 1 Maret 1945. Adapun kinerja BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 menentukan anggota BPUPKI, pada tanggal 28 Mei 1905 melantik anggota BPUPKI dengan Ketua Rajiman Widyoningrat. Beranggotakan 60 anggota ditambah 7 wakil dari Jepang. Tugasnya yaitu menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia. Kelima asas itu adalah sebagai berikut: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengusulkan 5 asas yang menurutnya harus menjadi dasar negara Indonesia. Kelima asas tersebut sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, dan musyawarah. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai dasar yang akan digunakan Indonesia sebagai dasar negara atau filosofis Grundslate yang diajukan Soekarno sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Mr. Insinyur Soekarno menyatakan bahwa 5 dasar negara yang diajukan itu disebut sebagai Pancasila. Dalam proses perumusan Pancasila terbentuklah panitia yang disebut dengan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati rancangan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara dari Panitia 9 ini diberi nama Mukadimah oleh Soekarno. Oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta belum disetujui oleh seluruh pihak. Sebagian pihak masih keberatan, terutama dengan rumusan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Berdasarkan kesepakatan tersebut, PPKI kemudian melaksanakan sidang. Seluruh anggota PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia menyetujui rumusan Pancasila. Pancasila pun ditetapkan secara resmi dan sah sebagai dasar negara Indonesia. Baiklah, sampai sini dulu pembahasan tentang kelahiran Pancasila. Sampai berjumpa lagi pada media pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.